1091. Pada kesempatan ini saya akan sedikit tentang bisnis kefarmasian, judul peluang usaha di industri kosmetik oleh apoteker Naili Shifa Asfam. Di mana kosmetik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu kosmetikos, yang berarti keahlian dalam menghias. Sementara kosmetik menurut peraturan Kepala BPOM RI nomor 23 tahun 2019, kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, gigi, membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan, melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Untuk perizinan kosmetik sendiri dilaksanakan di layanan publik notifikasi kosmetik. Berikut adalah beberapa jenis kosmetik yang mungkin sudah familiar kita ketahui, yaitu yang pertama kesediaan massa padat, serbuk, setengah padat, krim, gel, pasta, cair, cairan kental, suspensi, atau aerosol. Sedangkan untuk bahan dan penggunaannya, serta untuk maksud evaluasi produk, maka terdapat dua golongan. Yaitu yang pertama golongan 1, kosmetik yang digunakan untuk bayi, kosmetik yang digunakan di sekitar mata, rongga mulut, dan mukosa lainnya. Kosmetik yang mengandung bahan dan persyaratan kadar dan pengadaan, dan kosmetik yang mengandung bahan dan fungsinya belum lazim, serta belum diketahui keamanan dan kemanfaatannya. Sedangkan untuk golongan 2, merupakan kosmetik yang tidak termasuk dalam golongan 1. Berikut adalah beberapa jenis produk kosmetik berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian ada tren kecantikan semenjak adanya COVID-19 ini berubah. Jadi kecantikan dunia ini condong seperti kecantikan-kecantikan yang ditampilkan oleh para orang Korea, di mana adanya mulai ulang setelah pandemi ini, kesehatan itu tidak sempurna. Jadi, konsumen pada saat ini lebih memprioritaskan perawatan atau kecantikan dalam jangka waktu panjang daripada perawatan kecantikan dalam jangka waktu yang singkat. Berdasarkan report atau berdasarkan survei di tahun 2021, masyarakat Amerika ini mengalami 49% stres, 38% mengalami kegelisahan, dan 20% mengalami. Sementara di bagian negara yang lain, yaitu orang-orang Inggris, sebanyak 62% mereka memiliki daily routine atau kebiasaan sehari-hari yang menolong mereka untuk mengurangi perasaan kegelisahan itu, sehingga stres emosional dan stres ekosomal itu dapat ditekan. Diperlukan defense atau pertahanan dan perlindungan, serta diperlukan juga sinkronisasi antara emosional dan fisik seseorang. Di era kesadaran akan kecantikan, maka diketahui konsumen ini memiliki keinginan, yaitu yang pertama, merasakan sesuatu yang autentik atau merasakan sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Kemudian mereka ini akan lebih suka produk-produk yang dibuat secara handmade. Serta mereka lebih suka atau konsumen itu lebih suka apabila raw material atau bahannya berasal dari alam. Kemudian untuk packaging biasanya konsumen lebih suka dengan tampilan yang minimalis, produk yang menenangkan, dan konsumsi yang lebih baik. Oleh karena itu, dapat kita lihat berikut adalah beberapa contoh serum atau moisturizer atau pelembab yang mengandung vitamin dalam konsentrasi tinggi.
Tak hanya itu, sekarang itu lagi booming atau sedang hits-nya skincare yang memiliki klaim menjaga skin barrier kulit. Dapat kita lihat dari maraknya brand skincare yang memiliki klaim tentang memperbaiki skin barrier kulit di TikTok itu sudah dilihat lebih dari 300 juta penonton. Kemudian selain itu ada sunscreen hybrid. Jadi zaman dulu apabila memakai sunscreen itu rasanya tebal dan tidak nyaman di kulit. Kemudian seiring berjalannya waktu, sunscreen atau sunscare itu sudah ditingkatkan menjadi hybrid sehingga apabila dipakai di kulit muka, di tangan atau di tubuh, apabila memakai makeup itu masih terasa nyaman. Mengapa dilakukan peningkatan formulasi skincare? Karena di Amerika Serikat sendiri sudah lebih 9.500 orang didiagnosa kanker kulit setiap tahunnya. Dan laju dari melanoma ini meningkat sangat cepat pada 30 tahun terakhir ini. Selain itu ada contoh dari konsep skincare repairing atau memperbaiki barrier kulit. Kemudian ini ada konsep tentang mikrobiom menggunakan fermentasi lactobacillus, prebiotik, atau prebiotik. Selain itu ada konsep vegan, biasanya itu berupa sustainable packaging atau sudah punya sertifikat vegan. Selain itu ada konsep clean beauty, biasanya itu dari masker atau dari facial wash. Bagaimana cara kita memilih atau membeli kosmetik yang aman berdasarkan Badan POM. Jadi yang pertama itu membeli produk di tempat resmi. Untuk membeli produk di tempat resmi ini bisa kita beli di apotek, di swalayan, atau distributor resmi lainnya. Apabila kita membeli di online, maka kita bisa membelinya lewat official store brand tertentu tersebut. Kemudian yang kedua, melakukan cek klik pada produk, di mana yang pertama yaitu cek kemasan, apakah dia masih kemasannya baik, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Kemudian cara yang ketiga yaitu melakukan konfirmasi nomor izin edar melalui aplikasi BPOM Mobile. Biasanya di sisi belakang packaging suatu produk itu tertera nomor izin edar atau ada barcode, di mana apabila kita men-scan barcode ini, kita akan terhubung pada aplikasi BPOM, sehingga kita dapat melacak apakah produk ini sudah memiliki nomor izin edar sesuai dengan produk yang dikonfirmasi. Kemudian untuk kosmetik di Indonesia, itu biasanya memiliki jaminan mutu dan kualitas terbaik. Biasanya itu sudah diakui oleh Halal MUI, diakui oleh Badan BPOM, memenuhi izin edar, telah memenuhi CPKB, dan telah memiliki standar perusahaan ISO. Kemudian selaku apoteker atau lulusan farmasi, kita dapat bekerja di industri kosmetik. Tidak hanya di industri obat atau di rumah sakit atau di pelayanan kesehatan, farmasis atau apoteker juga bisa bekerja di industri kosmetik. Berikut adalah beberapa porsi atau prospek kerja di industri kosmetik. Itu yang pertama di marketing dan sales. Jadi di marketing dan sales, farmasis itu juga bisa melakukan marketing. Marketing yaitu bisa membuat promo atau membuat produk yang sedang tren atau membuat demand. Sementara untuk sales yaitu untuk eksekusi penjualan agar mencapai target yang telah ditentukan. Kemudian ada research dan development. Biasanya di suatu industri kosmetik, kepala research and development itu berasal dari lulusan apoteker. Kemudian ada produksi. Jadi di produksi ini ada beberapa critical control point, mulai dari pemilihan bahan baku, bahan pengemas, melakukan penimbangan, pengolahan, pengemasan primer, pengemasan sekunder, hingga jadi produk jadi. Ini ada yang perlu diperhatikan secara ketat agar
agar memiliki produk dengan spesifikasi sesuai dengan standarnya. Kemudian yang keempat ada QA atau Quality Assurance atau pemastian mutu dan QC. Biasanya di industri farmasi atau industri kosmetik, kepala QA, Quality Assurance dan Quality Control ini berasal dari apoteker atau berasal dari lulusan farmasi. Kemudian yang kelima ada warehouse dan logistik. Warehouse itu penyimpanan. Jadi harus dipastikan penyimpanan ini telah sesuai dengan kondisi dan fungsi, diberi pelabelan yang tepat, serta disusun berdasarkan FIFO atau FIFO. Kemudian ada logistik. Logistik itu pengiriman barang dari pabrik ke konsumen. Jadi di logistik juga harus diatur tumpukan, penataan agar produk yang sudah dikirim sudah jadi akan dikirim ke konsumen itu masih tetap dalam keadaan yang baik. Selanjutnya ada peluang usaha beauty planner. Peluang usaha beauty planner ini apabila kita ingin memiliki brand sendiri tetapi punya modal yang minimal. Kita dapat bekerja sama dengan maklon, yaitu yang pertama melakukan produk development atau pengembangan produk, kemudian yang kedua membuat sampel, proses review dan correction, kemudian yang ketiga ada registrasi ke BPOM, dan haki atau pendaftaran nama brand agar tidak ditiru oleh orang lain. Yang keempat, bisa melakukan proses produksi. Dan yang kelima, sudah bisa melakukan pengiriman produk. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.